Makanya aku appreciate banget sama Prof. Mahfud dan juga Caimin yang benar-benar menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Mas Gibran terlalu kebanyakan gimmick dan tidak beretika. Sini gue jelasin. Di debat cawapres kemarin banyak banget yang bilang kalau penampilan Mas Gibran itu dinilai tidak beretika. Ya, tidak beretika karena gimmick-gimmick yang dipertontonkan ketika menanggapi jawaban dari cawapres yang lain. Salah satunya ketika lagi bahas green fashion, di mana Mas Gibran celingak-celinguk seakan mencari jawaban dari Pak Mahfud. Justru yang gue tangkap jawaban Pak Mahfud itu udah sesuai. Malah beliau ngejelasin dulu loh persoalan green fashion dan beliau bilang harus dibuat kebijakan. Lah malah dibilang Mas Gibran gak ada jawabannya. Kebelet savage ya mas. Pak Mahfud ya bisa gue bilang jadi salah satu cawapres yang paling bisa kontrol emosi di debat kemarin. Malahan Mas Gibran nih yang dapat poin sentimen paling negatif sebanyak 60%. Pak Mahfud dan Gus Imin gak sampai 15% masing-masing. Ya mungkin Mas Gibran merasa menang di debat cawapres yang pertama. Jadi dia mau main ofensif lagi tuh. Tapi di sini bener yang gue lihat malah jadi kepedean. Kalau kata orang cringe tuh ya bener jadinya. Jadi sebenarnya ini mau berdebat apa cari-cari momen savage untuk jadi potongan-potongan di TikTok. Tapi ya itulah Indonesia. Sekarang gimmick-gimmick gini lebih bisa mendulang suara dibanding pemaparan gagasan. Jadi gimana menurut lu pada penampilan cawapres kemarin? Kasihan banget Gibran abis debat dibilang songo, gak punya etika. Padahal kan dia cuma mewakili potret buram, perilaku politisi muda karbitan ya. Orang pemujanya aja bilang dia yang terbaik kok. Lu makanya nonton debat gak usah pakai hati nurani. Yang gocak waktu dia nanya ke Pak Mahfud tuh, dia kayaknya nanya cuman dia nggak paham-paham banget tuh. Soalnya pas dia ngejawab ternyata salah juga. Yang penting bahasa Inggris ya. Dia yang tampil gue yang malu. Tapi tenang Mas Gibran. Yang penting kan gimmick-gimmick Anda videonya FYP. Pak Mahfud sabar banget ngadepin Gibran tuh. Gimana nggak sabar orang anak bosnya ya. Tapi beliau berani loh bilang pertanyaan Gibran receh. Untung aja Gibran nggak bilang, Prof Mahfud coba dong bilang kata menyengsarakan dengan cepat. Debat semalam Caimin lah, keren lah. Ini kayaknya seminggu sebelumnya dia nggak keluar rumah dah, nggak boleh sama istrinya. Jangan kan keluar rumah ya, baru megang HP, belajar debat dulu, belajar debat, taruh HP-nya, taruh. Caimin kata Gibran, enak ya Ca, bisa jawab sambil baca teks. Enakan Gibran ya, bisa nyapres sambil jadi anak presiden. Buset. Mas Gibran dinilai tidak beretika, sampai sekarang masih jadi perbincangan di sosial media karena debat cawapres kemarin. Menurut gua itu terserah kalian ngambil perspektif gimana dan kalian berhak menilai para calon pemimpin kita, para capres-cawapres tergantung dengan pemikiran kalian dan perspektif kalian. Cuma di sini gua akan menyampaikan satu hal. Gua pengen kalian bisa bedain antara etika dengan etiket ya. Teman-teman bisa buka aja di Google browsing apa sih bedanya etika dengan etiket. Kurang lebih kayak gini nih. Atau selebihnya kalian bisa baca-baca, jangan males baca lah gitu. Banyak yang bilang kalau Mas Gibran ini beretika. Karena apa? Karena ketika beres debat beliau salim kepada Pak Mahfud, beliau menunduk kepada Caimin dan lain-lain, beliau menolong orang yang terjatuh dan lain-lain. Nah, gini, etiket itu adalah sopan santun. Seperti tadi, salim, merunduk kepada yang lebih tua, menghormati gitu ya. Terus nah itu etiket. Itu etiket kayak menolong orang, itu etiket. Sedangkan etika itu secara intinya, etika itu adalah sebuah value dari diri kita sendiri, mencirikan bahwa kita tuh orang yang bervalue dan bisa menghargai sebuah forum gitu ya. Katakanlah kemarin di forum debat itu forum yang terhormat gitu. Jadi gimana ya etika kita menghormati forum ini gitu, yang ditonton sama dunia, bukan cuma Indonesia tapi sama dunia gitu, yang dimana mata dunia tuh lagi menatap ke Indonesia dan menatap kepada calon-calon pemimpin dari negara ini gitu. Dan pada intinya forum debat kemarin ada forum tentang policy, forum tentang substansi ya teman-teman, bukan forum tentang atraksi ya. Mungkin kalau forum tentang atraksi ada di forum lain gitu ya mungkin ya. Ya kalau dibilang itu gaya Gen Z, gaya milenial, gue juga setuju. Gen Z dan milenial memang seperti itu kelakuannya. Tapi nggak di forum debat juga gitu. Kita berkelakuan seperti itu mungkin di tongkrongan gitu. Dan kelakuan di tongkrongan kayaknya nggak pantas untuk dibawa ke forum resmi dan terhormat seperti kemarin gitu. Tapi terserah buat teman-teman, karena ini demokrasi, bebas teman-teman berpikir seperti apa. Cuman itu dari gue, perbedaan antara etika dengan etiket, kalian bisa pikir sendiri. Jadi menurut gue antara 11/100, 5/10 dengan atraksi beliau kemarin, different case guys. Jadi gimana menurut kalian? Itu aja sih dari gue. Cengil, pelongok-pelongok, tidak ada sopan santun, tidak ada etika. Itu menurut kalian. Semuanya di debat cawapres kemarin nggak dilihat ya waktu terakhir bagaimana 02 menunjukkan ekspresi bahwasanya dia orang yang paling santun, orang yang paling beretika, datang menyalami profesor doktor, datang memeluk. Itu kesimpulan yang kita lihat dari debat cawapres.
Jangan dikatakan dia bocil yang tidak ada etika. Si Gibran lah yang paling beretika. Bagaimana kalau kita lihat waktu kemarin debat capres, dipojokkan, dihina, diancam, dibawa belurkan, dipermalukan oleh paslon 0103 ke 02. Jadi kita para netizen tolong melihat dengan kacamata yang benar. Kalau kalian lagi minus 5, pakai kacamata yang berguna untuk minus 5. Kalau kalian sudah rabun, pakai kacamata yang tidak rabun supaya bisa melihat dengan normal, jelas. Yang pelongok-pelongok kayak gini, yang tidak ada etika. Sebenarnya yang gak ada etika itu siapa? Yang mengatakan ijazah palsu di debat yang disaksikan oleh seluruh Indonesia dan seluruh dunia jagat raya ini, dikatakan tak ada beretika. Itu dia, sindir menyindir. Udah tua kok nyindir menyindir di depan si bocil, kan itu yang tidak ada ini etika menurut aku. Kalau menurutnya gimana? Satu lagi, udah jelas Gibran ini orang Jawa tapi pola pikir Medan. Anak Medan hancur demi kawan. Kemarin si Prabowo dibabak belurkan, sekarang dia membabak belurkan. Ini dia ciri-ciri anak Medan. Cocok kalian rasa? Gibran semuda itu beradu dengan Mahfud. Debat-debat sebelumnya Pak Prabowo direndahkan sama 0103. Dinilai dengan angka 5 dan 11 dari 100. Tidak ada tuh yang keluar-keluar etika, tata krama, sopan santun. Giliran sekarang Mas Gibran ditanyakan etikanya lah, tata kramanya lah, sopan santunnya lah. Situ sehat. Dulu Bung Karno bilang, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Tapi ini Pak Prabowo baru dikasih 1 Mas Gibran, sudah mengguncang se-Indonesia. Ayolah pada move on. Kalian nih ya menjelek-jelekkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebenarnya bukan tidak mengakui kualitasnya, tapi karena kalian takut kalah. Orang beradab pasti punya ilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Kalaupun berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin Pak Gibran memang sosok anak muda yang pintar, berwawasan tinggi, dan lain-lain. Tapi menurut aku, sebagai mantan anak debat, akrobatik ataupun drama-drama dan atraksi seperti ini seharusnya nggak layak untuk ditampilkan di panggung perdebatan. Pas ngeliat cuplikan ini, aku benar-benar ingat banget pas awal aku ikut berkompetisi debat di sekolah menengah atas. Di situ lawannya setara anak SMA, dan jujur secara emosional ataupun mental memang belum terkendali. Bahkan waktu itu aku dan tim aku dibilang bodoh oleh mereka. Gak hanya sekedar ejekan verbal, tapi mereka juga mengejek kami lewat gestur tubuh yang mereka perlihatkan. Dan hal tersebut sama persis dengan apa yang Mas Gibran lakukan. Tapi balik lagi, coach atau guru pendamping kami selalu bilang untuk mengutamakan etika pada saat debat. Kan gak ada gunanya kita ngelawan orang yang lagi emosi, yang ada hal tersebut terus-menerus memupuk rasa kemarahan dari si orang tersebut. Dan endingnya jadi bukan adu gagasan, tapi adu jotos. Makanya aku appreciate banget sama Prof. Mahfud dan juga Caimin yang benar-benar menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Salam damai. Agak susah jadi Mas Gibran ya, serba salah. Kenapa saya bilang serba salah? Karena apa? Mas Gibran itu dijepit sama 2 calon wakil yang usianya udah gak muda lagi. Jadi Mas Gibran ngomong tegas sedikit dibilang gak sopan, punya argumen begini-begini dibilang juga gak sopan sama orang tua. Terus semuanya gimana? Gimana maunya? Ini kan persaingan berpolitik. Mungkin kalau di belakang panggung ya, itu wajar kita sopan sama orang tua, harus memang mau orang tua kandung mau bukan harus, namanya orang tua. Tapi kalau udah di atas panggung, saatnya kita untuk berkampanye, berpidato, kita harus profesional dong. Gak bisa, karena apa? Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa kita yang terbaik, kan begitu. Kita harus menunjukkan kelebihan kita, skill-skill kita, cara kita berkampanye, cara kita mudah merangkai sebuah kayak kita harus rangkai ini begini, kita harus sampaikan ke masyarakat. Ya nggak bisa dong kalau kita harus nunduk-nunduk mulu sama orang tua. Mentang-mentang masih muda kita harus diem, kita harus ngalah, harus nerimo. Lah ini persaingan bos, mau tua mau muda sama, nggak ada bedanya. Nah kalau udah selesai berkampanye, silahkan dah, mau pada salim-saliman sama orang tua, mau pada apa-apa namanya orang tua itu wajar. Tapi nggak bisa setiap momen kita harus nunduk mulu sama lo berdua, nggak bisa. Nggak bisa. Mas Gibran jangan lanjutin mas, tetep
tetap harus tegas, harus. Yang penting kan tidak melanggar aturan dalam arti nggak kasar, ngomong bahasa binatang ya, nggak jorokin, nggak nendang, tuh baru nggak sopan. Kalau masih sebatas argumen mah ya nggak ada masalah. Lagian juga sebelah nih persaingannya yang lain juga. Nih kita lagi enak-enakan ngaji nih, lagi ada acara-acara apa gitu, lewat promosi 01 sama 03 kita nggak marah. Lagi enak-enakan ngaji nih, dengerin ceramah nih, tau 01 lewat promosi sama 03 juga lewat, nggak marah kita, biasa aja. Itu entah nggak tahu nggak punya duit atau memang wingman, kita nggak tahu, tapi lewat aja gitu promosi. Mereka tuh ngotot lagi maksa kita harus nyoblos dia, kita nggak marah tuh. Enggak.